Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah dengan NIM 2104274. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ukuran tendensi sentral, mean, median, dan modus. Saya akan jelaskan pada PPT berikut. Ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral adalah angka-angka yang mewakili pusat atau titik tengah distribusi data. Ada 3 ukuran tendensi sentral. Yang pertama itu mean. Mean adalah jumlah dari sekumpulan skor dibagi dengan jumlah total skor dalam kumpulan tersebut. Mean terbagi 2. Yang pertama populasi, yang dilambangkan dengan mu. Yang kedua itu sampel, yang dilambangkan dengan X bar dan M. Mari kita bahas yang pertama, yaitu populasi mean. Populasi mean dirumuskan dengan mu sama dengan jumlah skor dibagi dengan jumlah skor yang dijumlahkan. Keterangan mu sama dengan populasi mean, n sama dengan jumlah skor yang dijumlahkan, X bar sama dengan setiap skor dalam kumpulan data yang mengacu pada masing-masing individu, sigma sama dengan jumlah masing-masing skor dalam kumpulan data. Yang kedua itu sampel mean, yang dirumuskan dengan X bar sama dengan dalam kurung sigma X bar per n. Keterangannya yaitu X bar sama dengan rata-rata sampel, n kecil sama dengan ukuran populasi pada sampel. Yang kedua yaitu median. Median adalah titik di mana separuh 50% nilai berada di atas dan separuh lagi, yaitu 50% lagi, nilai berada di bawah. Cara menentukan median. Yang pertama itu urutkan semua nilai dalam himpunan dalam urutan menaik. Yang kedua, skor paling tengah adalah median. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai-nilai dalam suatu sebaran data yang paling sering muncul. Perhatikan pada gambar berikut. Berdasarkan data dalam sebuah kafe, ada berbagai menu yaitu espresso, chai tea, dan latte. Espresso diminati oleh 7 orang, dan chai tea diminati oleh 4 orang, dan latte diminati 1 orang. Jadi, espresso adalah mode dari variabel kumpulan data. Rata-rata tidak sempurna. Di dalam distribusi normal sempurna disebut distribusi kurva lonceng. Perhatikan pada gambar berikut. Dalam distribusi kurva lonceng normal sempurna, median dan modus rata-rata semuanya sama suatu sama lain. Semuanya baik-baik saja pada angka 5. Tetapi jika memiliki distribusi yang miring, dalam hal ini 3 ukuran tendensi sentral akan dipengaruhi secara berbeda. Rata-rata sangat dipengaruhi oleh kemiringan, median cukup dipengaruhi oleh kemiringan, dan modus relatif kebal terhadap kemiringan. Jadi itu adalah poin lain yang mendukung mode ini. Contoh, distribusi yang disebut miring negatif atau miring ke kiri. Kemiringan adalah outlier, hal yang tidak bisa ditarik dari sebagian besar data. Jadi dalam hal ini, mode akan berada pada titik tertinggi. Mediannya akan ditarik sedikit ke arah kiri dan meannya sangat dipengaruhi oleh kecondongan. Distribusi data yang condong ke positif atau ke kanan, kemiringan pada dasarnya berada di daerah yang benar. Dalam hal ini, arahnya positif. Outlier berada dalam segala sesuatunya, bekerja dengan cara yang sama. Mode tidak terlalu peduli dengan kemiringan itu. Itu masih pada titik tertinggi di kumpulan data yang mediannya sedikit peduli itu dipengaruhi oleh kemiringan dan rata-rata benar ditarik oleh kemiringan itu. Perhatikan gambar pada berikut ini, bahwasanya rata-rata sangat rentan terhadap nilai-nilai ekstrim atau outlier dalam kumpulan data. Jadi jika kita memiliki kumpulan data 1, 1, 3, 3, 3, 4, dan 1000, kita uji apa tiga ukuran tendensi sentral, median akan relatif mudah untuk dihitung, terutama karena angka-angkanya sudah berurutan dan modusnya harus juga relatif mudah untuk dilihat, terutama karena kita tidak memiliki terlalu banyak angka berbeda untuk dilihat di sini, sehingga modusnya adalah 3,33, 3 dan 33. Dalam kumpulan data itu adalah nilai yang paling umum, mediannya adalah 3, juga berada di tengah-tengah kumpulan data. Tetapi meannya dalam hal ini adalah 145. Jadi sangat dipengaruhi oleh kemiringan itu.
Sekarang dalam hal ini, Mean-nya mungkin tidak tahu ukuran tendensi sentral terbaik di sini karena tidak melakukan pekerjaan terbaik untuk benar-benar mencerminkan di mana pusat atau tengah kumpulan data. Sebaliknya, ini adalah kasus di mana median dan modus menjadi lebih baik karena ini adalah cerminan yang baik dari bagian tengah kumpulan data sehingga selalu penting. Perhitungan statistik dalam psikologi. Perhitungan untuk 3 ukuran tendensi sentral, median, rata-rata, dan modus. Pada materi ini akan dimulai dari membuat beberapa data sampel. Pada sampel ini dibutuhkan 10 angka atau lebih. Misalnya angka 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, 3. Pada hal ini sebaiknya dimulai dengan mean, yaitu nilai rata-rata. Dari contohnya 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, 3. Kita ambil mean-nya jika menghitung rata-rata populasi yang kita gunakan rumus MU. M kali MU. Ini berarti rata-rata populasi hanyalah sebuah simbol untuk mewakilinya dan kemudian akan didapatkan nilai dari MU dengan rumus M sigma XI dibagi N. Dari hasil nilai MU, maka harus dibagi dengan kapital N, jumlah dalam populasi dengan jumlah nilai total. Jika sekarang akan melakukan dengan melakukan sampel mean rumus X bar. X sama dengan sigma XI per N kecil. Pada rumusnya akan terlihat sama, namun beda pada penyebutannya. Pada hal ini, penyebutannya memiliki ukuran sampel yang kecil dibanding ukuran yang besar, atau N besar. Untuk nomor indeks dapat dimulai dari pencarian beberapa indeks. Pada sebuah indeks, angka secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian nomor pada semua nilai yang berbeda, sehingga dapat membuat baris, yang pada setiap indeks mewakili jenis indeks atau setiap individu, sehingga saya dapat memberi nomor pada semua angka, yaitu populasi. Cara awal untuk mengetahui bahwa kita memiliki 10 angka yang berbeda dalam sebuah sampel. Anggap sampel ini menjadi X. Lihatlah pada indeks sesuai X yang kita cari. Contoh X 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, 3. Yang di bawahnya I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi X4 sama dengan tidak diketahui sama dengan 1. X6 sama dengan tidak diketahui sama dengan 8. Untuk melanjutkan hitung mean ini, berpura-pura data sampel di sini. Maka data sigma sub i adalah ambil jumlah dari nilai X, semua angka X1 sampai X10, maka akan terlihat seperti penjumlahan. Contoh, sigma XUB sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai X10. Maka hasilnya seperti ini. 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3, jumlahnya adalah 42. Maka hasil dari ini akan dimasukkan pada rumus X bar sama dengan sigma UB per N kecil sama dengan 42 per 10 sama dengan 4,2. Maka dari rata-rata sampel adalah 4,2. Keterangannya yaitu sigma XUB adalah hasil penjumlahan dari setiap indeks sama dengan 42. N adalah jumlah populasi atau banyaknya angka pada sampel sama dengan yaitu 10. Inti dari penyelesaian masalah di sini harus mengetahui apa itu populasi dan sampel dengan menggunakan rumus yang tepat. Dari penjelasan di atas kita dapat memiliki mean yaitu X bar sama dengan 4,2. Setelah ini perlu mencari median dan modusnya. Median adalah nilai tengah. Pada sampel ini memiliki nilai genap, maka akan ada 2 di tengah. Sebelum itu untuk mencari median perlu mengurutkan terlebih dahulu yang awalnya berbentuk 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, 3 menjadi 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilai tengah dari sampel adalah 3 dan 4. Dan jika nilainya genap di himpunan, maka harus mengambil rata-rata.
dapat diambil dengan cara 3 tambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Maka median sampel yang diambil adalah 3,5. Karena modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang umum, langkah awal yang diambil adalah mengurutkannya 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan modusnya itu adalah 3. Ukuran variabilitas adalah bentuk lain dari deskriptif yang sering ingin orang ketahui selain ukuran tendensi sentral. Mengapa variabilitas penting? Contoh, katakanlah Anda bekerja pada sebuah perusahaan farmasi seperti ini. Anda perlu memutuskan bahwa dua obat yang berbeda, kita akan menyebutnya obat A dan obat B. Untuk obat depresi, jadi katakanlah Anda melakukan penelitian di mana Anda mengukur seberapa besar perbaikan yang terjadi ketika orang mengonsumsi salah satu obat tersebut, dan inilah yang Anda dapatkan. Jadi katakanlah di sini bahwa skor yang lebih tinggi berarti Anda tahu orang mengonsumsi salah satu obat tersebut, dan inilah yang Anda dapatkan. Jadi katakanlah di sini bahwa skor yang lebih tinggi berarti Anda tahu lebih banyak peningkatan. Dan skor yang lebih rendah berarti sedikit atau tidak ada peningkatan, dan skor yang lebih rendah berarti sedikit atau tidak ada peningkatan. Baik, mari kita bandingkan rata-ratanya dalam hal ini. Sama kedua kasus, orang meningkat sekitar 10 poin atau lebih variabilitasnya. Sangat berbeda. Di sebelah kiri beberapa orang mendapatkan yang sangat besar, sedangkan yang lain tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Cukup besar, saya memilih obat B karena lebih konsisten, dan ini contohnya agar dapat mengetahui ukuran variabilitas. Jadi secara umum, statistik ukuran variabilitas adalah cara untuk mendeskripsikan perbedaan-perbedaan ini secara umum, dan statistik ukuran variabilitas adalah cara untuk bagaimana skor dalam kumpulan data tertentu berbeda satu sama lain dan mengukur hal-hal atau seberapa mengumpulkan penyebaran atau seberapa mengelompokkan titik-titik tersebut adalah hal-hal yang telah kita lihat. Jadi ada 3 hal yang kita bahas. Kita punya rentang, devisa standar, dan varians. 1. Rentangnya sangat bagus karena sangat sederhana. Ukuran variabilitas dispersi seberapa penyebaran, titik-titiknya seringkali dapat dihitung dalam 5 atau 10 detik. Berikut rumusnya adalah R sama dengan N dikurang I. Mempunyai rentang, jangan bingung. Nanti ketika kita belajar tentang kolerasi yang sering juga dijelaskan oleh kita dengan menggunakan beberapa subscript yang berbeda untuk memperjelas perbedaan tersebut. Untuk saat ini rentangnya adalah R sama dengan H dikurang L. H berarti skor tertinggi dalam kumpulan data, L berarti skor terendah dalam kumpulan data. Sehingga Anda dapat melihat bahwa ini adalah perhitungan yang sangat sederhana. Dan jika kita kembali ke contoh yang kita kerjakan, contohnya yaitu 80,85,85,90,95, X sama dengan 87, R sama dengan 95 kurang 80 sama dengan 15, 25, 67, 70, 125, 150. X sama dengan 87, R sama dengan 150 dikurang 25 sama dengan 125. Jadi dalam hal ini bahwasanya nilai X adalah nilai rata-rata dan ukuran variabilitas ini. Karena itu memberi gambaran sehingga rata-rata 87 dan kisaran 15 menggambarkan situasi yang sangat berbeda dibanding dengan rata-rata 87 dan kisaran 125. Jadi sekali. Di sini saya akan menunjukkan situasi ilustri di mana di sini ada yang mendapat nilai 31 orang, yang mendapat nilai 40 dan 100-nya. Rentang lainnya di sini adalah 120, 150 minus 30. 2. Varians ikut berperan seperti menggambarkan jumlah standar atau tipikal yang menyimpang dari rata-rata. Maka simpangan baku sekarang kita akan membahas seperti apa sebenarnya setelah kita belajar menghitung simpangan baku, tetapi ingin menunjukkan ke beberapa simbol memiliki simbol yang berbeda. Untuk menggambarkan deviasi standar populasi versus deviasi standar sampel. Deviasi standar populasi dijelaskan oleh sigma. Sigma ini yang merupakan huruf kapital S, sigma dengan sedikit s. Jadi untuk sampel standar variasinya hanya dijelaskan oleh S. Jadi tentang mengapa standar deviasi
sangat berguna ketika Anda memiliki kurva normal kumpulan data yang terdistribusi normal yang sangat umum seperti tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Semua deviasi standar yang terdistribusi normal ini adalah rata-rata 0. Standar deviasi dari rata-rata di sini tepat pada rata-rata. Kita dapat melihat suatu standar deviasi di atas rata-rata. Dan kita mengetahui karena cara kerja deviasi standar, maka 68% orang akan berada dalam kisaran ini. Kita dapat mengetahui kita bahwa di antara dua deviasi standar salah satu arah rata-ratanya adalah 95% akan tertampung. Contohnya, misalkan IQ banyak tentang skor IQ, kita tahu misalnya rata-rata populasi IQ adalah 100 dan standar deviasi populasi sigma adalah 15. Jadi kita menggambarkan varian sampel yang sama dari kurva normal. Kita tahu bahwa kecerdasan terdistribusi secara normal. Mari kita lihat informasi apa yang kita miliki hanya dengan mengetahui deviasi standar, sehingga rata-rata IQ di sini berada pada 100. Satu deviasi standar di atas rata-rata adalah 115. Dua deviasi standar di atas ada mean adalah 130 dan 3 deviasi standarnya adalah 145. Dan kita dapat melakukan hal yang sama dalam arah yang berlawanan satu deviasi. Satu deviasi standar di bawah rata-rata kecerdasan adalah 85 deviasi standar. Di bawahnya 70 dan 3 deviasi standar di bawah rata-rata kecerdasannya adalah 55. Jadi secara otomatis mengetahui 65% orang akan memiliki IQ antara 85 dan 115. Dan juga 95% orang akan berada di antara IQ 70 dan 130. Dan akhirnya 90,7 atau IQ-nya akan berada di antara 55 dan 145. Jadi kita dapat mengetahui standar deviasi dan membantu informasi tambahan tentang kumpulan data. Yang ketiga itu varians. Populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat dan sampel dilambangkan dengan S kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar cara menghitung. Ada 4 rumus yang berbeda karena kita mempunyai standar deviasi dan varians. Dan kita mempunyai versi populasi dan statistik untuk versi sampel. Jadi untuk standar deviasi dalam populasi, bahwa kita mempunyai sigma di sebelah kiri dan kanan. Untuk semua rumus, pembilangnya disebut jumlah kuadrat S. Dan jadi untuk statistik sampel kita punya akan melihat di sebelah kiri. Di sini kita akan memiliki beberapa kesamaan untuk varians. Kita punya sigma kuadrat dan untuk contoh versi statistik varians kita punya kuadrat. Cara menghitung deviasi standar dan varians dengan tangan. Menghitung varians sampel, standar varians divisi, standar varians populasi dan deviasi sebagai contoh di mana suatu data jumlah cangkir kopi yang diminum dari masing-masing siswa di kelas per hari. Pada data ini sebagai data sampel atau data populasi berikut datanya. Pada data tersebut terdapat nomor indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Pada data kita memiliki 10 titik data. Langkah pertama adalah menghitung deviasi setiap nilai dari mean. Anggap saja ini adalah sampel. Kita akan menggunakan notasi sampel sebagai permulaan. Jadi kita mengambil setiap nilai X setiap skor individu dikurangi rata-rata semua skor. Semua skor X bar sama dengan 2,6 dan itulah yang akan digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Pada data tersebut kita telah mendapatkan deviasi dari mean. Untuk mencari rata-rata terdapat 2 langkah. Yang pertama yaitu mengambil nilai absolut yang hanya akan menghilangkan nilai negatifnya. Dan yang kedua dapat dengan mengkuadratkan nilai-nilai juga menghilangkan hal-hal negatif. Untuk saat ini akan menggunakan cara untuk menguadratkan seperti berikut. Perhatikan pada gambar berikut. Jadi kita akan menjumlahkan semua nilai dari XI dikurang X bar kuadrat atau deviasi kuadrat dari rata-rata seluruhnya. Sigma XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 2,56 ditambah 2,36 ditambah 256 ditambah 1,96 ditambah 0,16 ditambah 11,56 ditambah 2,56 ditambah 0,36 ditambah 0,16 kuadrat sama dengan 22,4. Dapat dilihat pada gambar yang menjelaskan rata-rata deviasi kuadrat. Jumlah kuadrat sering disingkat dengan SS atau sum of square. Varian sampel sama dengan S kuadrat dikurang per sigma XI dikurang X kuadrat.
per N dikurang 1 sama dengan 22,4 per 10 kurang 2 sama dengan 22,4 per 9 sama dengan 2,49. Standar sampel deviasi sama dengan S kuadrat sama dengan akar sigma X1 dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1 sama dengan akar X bar 49 per 10 kurang 1 sama dengan akar 249 sama dengan 1,58. Varians populasi sigma kuadrat sama dengan sigma X I dikurang X bar kuadrat per N sama dengan 22,4 per 10 sama dengan 2,24. Standar populasi deviasi sama dengan sigma X XI dikurang X bar kuadrat per N sama dengan akar 2,24 sama dengan 1,5. Untuk lebih jelas, lihat pada gambar berikut. Skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukuran menggambarkan sifat informasi yang terkandung dalam kumpulan data tertentu. Skala pengukuran hanya menggambarkan sifat data kita. Itu adalah cara untuk mengkarakterisasi apa yang kita bicarakan, tentang apa yang ada di lembar kerja kita, misalnya jenis data apa yang kita lihat. Cara terbaik untuk mempelajari skala dan pengukuran adalah dengan mempelajari satu persatu. 4 skala pengukuran: data berskala nominal, data skala ordinal, data skala interval, dan data skala rasio. Yang pertama, skala pengukuran nominal. Hal utama yang perlu diketahui tentang skala dan pengukuran nominal adalah bahwa datanya non-numerik atau angka. Data tersebut hanya bersifat kualitatif. Yang kedua, setiap item dalam kumpulan data harus termasuk dalam suatu kelas atau kategori. Contohnya, gender, orientasi, ras. Pengujian variabel berskala nominal. Di sini ketika kita belajar menghitung mode dalam pengukuran video tendensi sentral, jadi di sini kita melihat pesanan minuman yang berbeda, espresso, latte chai, teh, dan seterusnya. Jadi variabel-variabel ini di sini non numerik. Mereka termasuk dalam kategori yang berbeda. Jadi variabel-variabel tersebut termasuk dalam kategori yang berbeda. Contoh yang bagus dari data skala nominal. Yang kedua, skala pengukuran ordinal. Data bersifat satu, datanya bisa kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, ORD berarti keteraturan, jadi ada urutan kunci ke data. Yang ketiga, item dalam kumpulan data perlu diurutkan ke arah yang bermakna. Yang keempat, jarak antar item belum tentu sama. Jadi, apa saja contoh data skala ordinal? Yang pertama, hasil balapan, tempat 1, tempat 2, dan tempat 3. Anda mungkin melihat seseorang dalam lomba 5 km, misalnya mereka mendapat tempat pertama, orang lain mendapat tempat kedua, dan orang lain mendapat tempat ketiga. Jadi saya bisa membuat kualitatif mungkin di lembar kerja saya. Misalnya saya akan menulis 1, 2, dan 3. Atau bisa dibuat kualitatif dalam tindakan. Sebenarnya bisa menuliskan tempat pertama, tempat kedua, dan tempat ketiga. Kedua, tanggapan di data seperti sangat setuju atau tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketiga, ranking siswa di kelas yang mana jarak antar itemnya belum tentu sama antar ranking 1, 2, dan 3. Bisa saja yang ranking 1 nilainya 99%, ranking 2 nilainya 91%, dan ranking 3 nilainya 90%. Disinilah skala pengukuran interval akan ikut berperan. Selanjutnya, skala pengukuran interval. Data skala interval hanya melihat data numerik saja, hanya data kuantitatif yang harus berupa angka. Jika melihat kata-kata dapat mengesampingkan interval, maka kita juga dapat mengesampingkan rasio. Yang kedua, jarak antar poin sama tidak seperti ordinal. Yang ketiga, hubungan antar poin-poin tersebut tidak bermakna. Yang keempat, dapat memiliki nilai di bawah 0. Jadi, apa saja contoh data skala interval? Yang pertama, waktu dalam sehari, jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 siang. Yang kedua, suhu, contoh dalam derajat Fahrenheit dan Celcius. Jadi mari kita bicara tentang rasio yang berupa angka-angka saja. Yang pertama, numerikal atau angka, hanya bisa kuantitatif.
Ia memiliki semua properti skala pengukuran interval ditambah nol yang sebenarnya poin. Yang ketiga, arti titik nol yang sebenarnya adalah bahwa tidak adanya apapun yang diukur harus mungkin terjadi, sehingga dapat berpikir misalnya tentang 0 derajat Fahrenheit yang bukan suhu terdingin, dan tidak berarti tidak adanya panas sama sekali. 0 benar-benar 0. Di sana dikarenakan karena rasio Kelvin. Apa saja contoh data skala rasio? Yang pertama inci. 1 inci benar jika tinggimu 0 inci. Persentase benar pada ujian. Siswa yang mendapat nilai A 100% pada ujian dilakukan 2 kali lebih banyak dari siswa yang mendapat nilai 50% atau apapun yang juga bisa mendapatkan 0%. Tetapi, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan poin jika tidak ada poin sama sekali pada ujian. Jumlah uang di dompet. Jika Anda memiliki $0 di dompet, berarti sama sekali tidak ada uang di dompet Anda. Dan orang yang memiliki $10 memiliki 2 kali lipat dari orang yang memiliki $5. Mengapa hal ini penting? Pada skala pengukuran akan menentukan banyak hal yang dapat dan tidak dapat Anda lakukan dengan data Anda. Jadi, misalnya, jika kita melihat ukuran tendensi sentral, median rata-rata dan modus yang telah kita bicarakan sebelumnya, kita bisa melihat banyak di antaranya baik-baik saja dan dapat melakukan mode apapun, dan dapat melakukan median pada rasio interval dan data ordinal dan seterusnya. Tetapi beberapa di antaranya diragukan X karena tidak dapat dilakukan pada skala pengukuran tertentu. Contohnya, jika kita melihat median, kita tidak dapat menghitung median untuk data nominal, dan ini karena langkah pertama dalam menghitung median adalah mengurutkan semua nilai dalam kumpulan data. Akan tetapi, data nominal tidak memiliki urutannya, dan sebagainya. Kita tidak dapat menemukan mediannya, sama halnya dengan melakukan mean, dan katakanlah data ordinal atau nominal, untuk alasan yang sama. Bagaimana dengan menghitung mean dari sangat setuju menjadi tidak setuju dan seterusnya. Atau untuk pria dan wanita, meannya tidak ada. Ini tidak termasuk pada skala pengukuran. Akan menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Misalnya kita akan melihat grafik, melihat visualisasi, dan kita akan melihat bagaimana bergantung pada skala pengukuran. Ada beberapa grafik akan sesuai, grafik lainnya tidak dapat dilakukan. Jadi ingatlah skala pengukuran seiring kemajuan kita. Sekian, terima kasih.